Masih ada beberapa yang notice, Kak, nih aku udah nontonin kamu dari SD. Terus gue bilang kayak nggak capek lu nontonin dari SD. Gue bilang, lama banget gue. Pas gue ngeliat si boyband sebelah itu, gue bilang nih orang apa sih? Ini orang ngapain gitu kan? Rauk lah tetek gue gay gitu loh. Let's go. Siapa hari ini? Kok lemes banget sih, Yar? Oh iya. Kita kedatangan yang spesial loh hari ini. Siapa tuh? Nyanyi dulu kali ya. Siapa yang Lu yang nyanyi. Gue udah ngapalin lagunya. Iya, coba. Gimana tadi ya, lupa gue. Asik. Tuh, dikasih nada dasarnya. Asik. Gitu. Gimana refnya, Ben? Baby cukuplah sudah Yes. antara aku dengan dirinya. Nah, nggak tahu apa lagi gue. Gitu. Oke, hari ini gue bawa teman boy band. Iya. Boy band dan namanya Ben kebetulan. Ben. Welcome, Ben. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast yang akan segera booming ini. Amin. Apa namanya? Saling Silang Podcast. Saling Silang Podcast. Asik. Suaranya seksi banget ya. Iya, kayak enak gitu dengarnya. Iya, kayaknya ya? selama gue syuting podcast ini yang paling seksi. Gitu ya. Kayak lo diem aja deh. Oke. Lo mau nanya apa ke band? Dia ini gue ceritain sedikit. Ya. Dia ini boy band. Dulu sempet booming Booming banget loh. banget. Ada di acara-acara. Gue dulu sebelum kenal dia, gue sering ngeliat dia di Dahsyat sama di Inbox Iya, di TV. benar. Terus ternyata setelah dunia perbasketan juga ketemu juga. Oh, main basket juga. Main basket bareng. Main basket bareng. Komunitas aja for fun. Berarti waktu itu, enggak. Waktu dia booming, lo masih di Palembang dong? Masih. Iya. Waktu gue booming, Wih. lu umur berapa ya berarti ya? Kan sama, hampir deket-deket Gitu umurnya. ya. Oh. Nah, jadi XO9 dulu, tapi setahu gue bersembilan dulu rame. Iya, betul. Sekarang berempat ya? That's why Sekarang namanya XO9. XO9. Sekarang jadi XO4. Mungkin bisa jadi ya. Tetap nama tetap XO9. Tetap nama XO9 karena kan udah brandnya itu sebenarnya kan. Jadi seperti itu. sekarang itu kan mungkin sempat hilang dari peredaran, terus Sempet vakum comeback. ya? Nanti kita tanya gimana tuh proses. Tanya aja sekarang. Ya udah lu yang tanya. Gue udah bosan ketemu dia soalnya. Dia udah sering tanya. Iya, gue udah sering tanya. Iya. Coba Gimana ceritanya kalau bisa comeback lagi setelah hiatus ya? Hiatus bilangnya benar. Apa tuh benar. hiatus? Hiatus. Aduh, come on. boleh Catch di up Google with deh. us. Hiatus. Hiatus. Korea-koreaan ya? Enggak. Oh ya udah. Dia kayak sempat kayak apa ya? Istirahat sejenak lah. Seperti itu gitu. Tapi kayak nggak sejenak deh. lumayan lama. Berarti mati suri dong. Jadi dulu tuh kita 2011 debutnya. 2011 debutnya pertama kali tuh kalau nggak salah di Inbox. Oh, Acara Inbox. ya gitu. Terus awal kita 9 orang, sekarang tinggal berempat. Kenapa kita hiatus dulu? Karena industri musiknya kan udah berputar lagi. Benar. Kalau dulu kan band solo artis kayak misalkan si Salon Seven, Ya. Dewa 19 gitu, vokalis solo vokalis lah gitu. Terus masuk ke eranya boy band. Ya. Gitu banyak banget waktu itu boy band kan. Terus setelah 3 tahun ya kalau nggak salah 3 tahun 3 tahun itu sejak 2011 ya? 2011 Ya. berarti itu 12, 13, 14 lah. Hitung. Terus? Terus jadi sekitar tahun 2013-2014 tuh animo nggak tuh demand-nya tuh udah nggak ada, hampir nggak ada lah. Gitu. Udah nggak ada panggilan job tuh pada saat itu, Marun. Oh udah sepi. Waktu itu tuh berarti barengan sama kayak Smash, Bareng Smash, Cowboy Junior. Jadi Smash duluan, baru kita gitu loh, baru kita keluar. Sedikit Ben, prosesnya gimana? Bisa kebentuk 9 orang ini apa emang temenan bersembilan atau audisi atau gimana? Audisi. Oh. Rata-rata dari boy band itu kita audisi semua gitu loh. Oh, Jadi berarti under satu manajemen. under satu manajemen waktu itu kita sama Sony Music. Oh, sama Sony Music. Sama Sony Music kita ada buka audisi. Kebetulan kan gue iseng ya orangnya kayak gue audisi model lah, audisi apalah. Semua audisi gue ikutin gitu kan. Tapi lo beneran bisa nyanyi loh. Enggak. tapi dia ini kebanyakan kan gue sempet
nonton kan. Kepo dia. Kepo. Kebanyakan nge-rap. Iya, gue part Dia part rapnya. nge-rapnya Oh, I rata-rata. see. Ya sama dance-nya pasti dong. Sama Ngedance. dance Iya nggak sih? gitu. Sama. Makanya setiap kadang kita kan sering nongkrong bareng tuh temen-temen. Ada aja tuh yang ngejual, nih temen gue X-Online, naik dong ke panggung suruh nge-rap, ada aja. Asik. Bikin malu doang. Dia selalu laku di tongkrongan biasanya. Oh gitu. Iya, buat disuruh nge-rap maju ke atas kayak di kafe-kafe Iya, iya, gitu. iya, iya. Pokoknya buat dipermalukan lah gue Iya. di sana Iya, iya, iya. fungsinya. Terus sekarang waktu comeback lagi sama Sony Music juga. Enggak. Udah kita label nggak ada label sih, kita kayak indie lah. Oh, tapi masih IP-nya X-Online-nya masih boleh dipakai ya? Masih. Cuman kan kalau itu kan secara legal dia beda logo tuh nggak apa-apa. Oh. Jadi logonya dibedain. Oke. Gitu. X09-nya still X09. Boleh, udah izin. Jadi ganti Udah logo izin. sekarang. Iya, cuman dikit lah, paling Ada dihilangin perubahan garisnya dikit banget gitu. Ada lagu barunya juga yang keluar. Ada. Jadi kita pernah distribute satu album. Jadi lagu yang kemarin ini, yang pas berempat ini, kita keluarin lagu lama tapi aransemen yang baru. Ah. Gitu. Judulnya Kamulah Segalanya. Yang mana tuh? Yang bisa tadi yang gue nyanyiin. Coba kok nyanyiin dong. Enggak mau. Gitu, Kamulah Segalanya ada di YouTube, bisa dibuka. Asik. Oke, Yes. kita kasih link YouTube-nya nanti. Boleh. Makasih. Biar- Apa sih nama fansnya? Kalau X-Owners? Ex-owners. X-Owners. Ex-owners. Lu mau daftar nggak jadi X-Owners? Udah. Masih banyak kok spotnya. Tapi sekarang manggung gimana Ben? Maksudnya Kayak tahun kemarin sih lumayan ya, karena Iya. mungkin ada kita kan baru keluarin satu single juga, itu yang si Kamulah itu. Jadinya mungkin oke nih, boleh nih, bisa masuk. Cuman tahun ini untuk industri festival gitu kayaknya lebih ke solo artis lagi, balik lagi. sama yang ini ya, lebih ke melo-melo, Melo-melo iya, kayak lebih sekarang galau-galau siapa ya. sih? Sekarang si Bernadia gitu-gitu. iya. Terus siapa lagi ya sekarang ya? Ya gitulah, yang Raisa gitu-gitu. Raisa, gitu. Ben Nadia. Tapi lo tuh emang hobi boybandannya dari mana acuannya? K-pop apa gimana maksudnya dari dulu? Gue jujur dulu nggak demen boyband. Pas gue ngeliat si boyband sebelah itu, gue bilang nih orang apa sih? Ini orang ngapain gitu kan? Si boyband sebelah ya. Iya. Ini orang ngapain sih? Gue bilang, gue sampai lumayan kayak, hah? Gue bilang Indo nih men, gitu Iya. kan, Indo. Mungkin kalau di Korean oke lah, cocok lah ya. Ini Indo. Terus ternyata gue sekarang ngejilat ludah sendiri. Ya, Iya. emang don't jinx it. Emang nggak boleh benci-benci banget. sama Iya, sesuatu nggak boleh ya? benci-benci banget. Benci ya biasa aja, jangan benci-benci banget. Jadi gue kan audisi gitu. Ini kata teman gue nih ada audisi nih jadi boyband. Terus gue bilang, gila kali ya gue jadi boyband. Dulu kan gue jelek-jelekin gitu. Gue nggak suka sama boyband dulu. Ternyata gue dulu audisi tuh sempat kayak ada 100 orang lebih gitu. Bahkan ada Audisinya orang. ngapain sih Ben? Hah? audisinya? Ngobrol aja. Enggak, maksudnya disuruh nyanyi satu-satu atau disuruh Suruh ngedance? nyanyi satu-satu men. Terus ngedance juga? Ngedance juga. Wow, Iya. Gila kan. gue nggak ikut ya waktu itu ya. Enggak, jangan. Jadi gue tuh waktu itu ada disuruh audisinya tuh di Sony Music. Di Sony Music disuruh nyanyi sama ngedance gitu kan. Nah gue nyanyi asal aja gitu loh. Emang kebetulan kan gue emang kurang bisa ya nyanyi ya gitu kan. Terus ngedance juga gue capoeiraan men. Hah? Capoeira? Capoeira. Dulu gue capoeira. Oh, emang lo bisa? Emang bisa, gue Oh. capoeira. Pokoknya Ada basicnya. udah orang gila aja deh gue di sana gitu kan. Dan ternyata lu jebol ke Audisi berikutnya, ke next step berikutnya, oke nih katanya lu lolos karena suara lu tuh ada ciri khasnya katanya Sedap. buat nemenin si rappernya ini. Jadi dulu rapper tuh ada dua, main rapper sama yang bawa nasi kotak gua. ternyata kocak juga nih. Main rapper sama secondary rapper, backup rapper gitulah. Iya. Berarti pas abis lolos itu kan baru booming tuh X09. Baru booming. Berarti ada di masa-masa lu manggung tiap hari tuh dulu. Oh manggung gua tiap hari. Ke Dahsyat, Inbox. Dahsyat, Inbox, sampai nggak kenal hari gua men. Hah? Bener. Jadi tuh sampai dari panggung ke panggung. Panggung ke panggung, rumah ke rumah semua gua hadapin. Itu biasanya kalau boy band kayak gitu tinggalnya satu. Enggak, kita Masing-masing aja. Tapi ada beberapa yang kayak misalkan girl band atau boy band yang lainnya emang ada dikasih satu mes namanya kan. Mes sama satu jadi semuanya bareng-bareng lah di sana. Tapi kalau kita nggak mau.
gitu loh. Oh, Ya udah oke. karena kan kita punya rumah masing-masing ya. Orang Jakarta juga ya semuanya. Beberapa, iya orang Jakarta Orang semua, Jakarta orang semua. Jakarta semua gitu. Terus Sam- kayak apa? Sampai nggak kenal hari dia. Sampai nggak kenal hari gue. Tapi kan honor waktu itu lancar banget kan. Oh lancar gue, Oh, sombong gue udah dulu. jadi- sombong. Sekarang nggak emang. Enggak, Kalau dulu nggak mau diundang ke sini. sombong gue dulu. Terus pasti setiap manggung gitu fans cewek banyak kali ya. Banyak banget, nggak cewek doang. Nah, Nah, kenapa nggak cewek doang? ada ibu-ibu, Oh. ibu-ibu kan cewek juga, ya. Bapak-bapak maksud gue gitu loh, Oke. gitu. Yang Kan lo nemenin juga anaknya. Yar. Iya, gua mengagumi aja nggak ngefans sih. Jadi kayak segala jenis kelamin tuh. Tapi jujur ya, nggak usah ngomongin. Apa Apa nih? sih? Nggak. Gua dulu ya itu sama kayak band. Kalau ngelihat boy band tuh ngapain sih? Kayaknya sampai Eh. sekarang deh. Iya, tapi ternyata setelah temenan sama boy bandnya, oh nggak seperti yang gue kira. Emang Asik-asik. image kalian tuh nih, gue boleh nanya kan? Boleh. Boleh kan? Kayak emang tuh image kalian tuh untuk boyband tuh seperti apa sih di Indonesia ya, jangan yang di Korean ya. Dari lo, Mas Tiar, Gue itu Mas Tiar, Punya- atau Mas Boy. punya asumsi dan bisa lo jawab bisa nggak juga ya. Jujur ya. Jujur aja. Yang gara-gara gue di sini. Iya ya. Gue berasumsi kok nih orang-orang kayak lembek banget gitu loh, joget-joget boy band. Terus ada juga stigma. Ada stigma. Bener nggak sih? Oh, yang bentukannya begini nih biasanya dia suka penyuka sesama jenis katanya. Anjay. Nah, coba lo jawab. Oke, itu pertanyaan ditampung dulu ya. Iya. Kalau dari kakak, Dari lu? iya, kakak. Kalau dari gue nggak ada sih. Maksudnya kayak karena K-pop gue suka banget sama band-band Oh, Korea. siapa? Waktu itu mampus lu. BTS, Oke. terus Stray Kids, Oke. kalau sekarang ya gitu. Jadi emang terus sama band-band boyband Indonesia juga menurut gue oke-oke banget. Tapi as long as dia tuh memang, kalau gue ngeliatnya gini loh, banyak boyband sekarang atau girl band yang Indonesia itu muncul tuh cuma cantik aja. Tapi kayak Yes. mereka nggak bisa nyanyi, nggak bisa Yeah. nari, kayak gitu-gitu loh. Nah itu tuh yang gue nggak respect gitu Oke, ibaratnya. Tapi kalau selama mereka tuh bisa nyanyi dan nari tuh menurut gue oke banget sih gitu. Wah, thank you so much. Iya. Itu termasuk gue maksudnya dia. Iya. Iya, makanya Exonen gue bilang orang-orang bisa nyanyi, jarang lip sync. Oh, kita nggak pernah lip sync. sync. Oh ya? Tuh kan? Nggak pernah lip sync Itu gue. setiap hari lo saban hari dahsyat. Iya, makanya suara gue jadi kayak gini. Tadi cempreng gue. Itu kita nggak pernah lip sync. Sampai ada satu. Oh, gue jawab pertanyaan dulu Iya. deh. Apa tadi pertanyaannya? Segulang lagi sih. Oh, yang ini. Ya. Lembek. Lembek dan bener nggak Iya. anggota boyband tuh katanya banyak yang itu mah pecinta sesama. Lu mau gue jawab jujur apa enggak? Jujur dan enggak. Jujur aja. Jujur aja. Oke. Gue nggak tahu sampai sekarang ya. Cuman emang stigmanya dari orang luar umumnya seperti itu. Karena apa? Satu, kita ini kan dance. Ya. Dance itu tuh perlu luas sebenarnya kan. Kalau dance yang kaku kan aneh gitu Iya, kan. kayak Ya, robot ya. Kayak robot, itu satu. Nah, culture-nya sini tuh untuk melihat itu tuh kok ada yang aneh nih. Ya. Gitu kalau Kok buat cowok orang. joget-joget Kok gitu. cowok joget-jogetnya luas banget Iya, gitu kan. betul. Nah, itu satu. Kedua, kita di panggung itu untuk show gitu kita perlu makeup. Jadi itu makeupnya ada ya, kalau ada yang sampai ini belang banget ya kayak Iya. gitu. Terus eyeliner segala macam ya kan, K-pop gitu kan. Nah, culture lebih ke culture shock sih sebenarnya. Iya. Kok di Indo tuh cowok setahu gue tuh nggak ada makeupan gitu loh. Cowok tuh dance-nya tuh laki harusnya gitu kan. Tapi kan dance itu kan ada beberapa kayak kontemporer, ada hip hop dan lain-lain gitu kan. Lebih ke culture shock sih. Terus apalagi ya, rambutnya warna-warni. Iya, betul. Nah itu kan culture shock juga sebenarnya. Jadi kan sebenarnya I-pop ini tuh Indonesian pop meliriknya tuh ke K-pop gitu. Jadi kita Acuannya ya? acuannya tuh ke sana gitu. Kita menyamain ke sana deh gitu kan. Nah mungkin karena culture shock itu ada stigma seperti itu muncul. Iya, betul. Untuk bener atau enggaknya,
Mungkin ada beberapa. Ya entertainment, you know lah ya, entertainment. Dan nggak boyband doang ya. Nggak boyband doang sebenarnya. Setuju. Cuman karena orang stigmanya ke sana yang tadi gue bilang karena cocok ini, jadi dijiplak lah kita ini tuh penyuka sesama jenis, padahal enggak gitu loh. Dia enggak, kalau dia gue tahu banget. Kalau gue enggak. Kenapa? Tahu banget. Kok lo tahu banget? Kita udah Ngapain lo? Hopeng pokoknya. Gua udah kuliti luar dalam dia. Buset. I'm married by the way. Gue udah nikah gitu kan. Tapi itu juga sekarang kan bukan jaminan ya nikah itu. Nah, Nggak tahu gua. Ya gue nggak tahu ya. Intinya mungkin ada beberapa ya. Mungkin ada beberapa gitu. Kelihatan lah dari gerak-geriknya dan lain-lain itu mungkin ada beberapa. Dan gak di boyband doang. Entertainment tuh banyak. Gua Rin, kalau sama dia nih suka nongkrong nih misalnya di kafe. Ben, itu iya. Oh itu bukan. Dia bisa nilai. Nah, gua Udah ada gay radarnya. Ada radarnya gue. Udah ada radarnya. Gua selalu nengok dia, Ben. Iya kata dia. Iya. Saya mungkin sering dideketin juga. Nah itu makanya kita tanya. Nah betul banget. Ada nggak pengalaman dia? Gue tuh kalau lagi ada beberapa kali lah gue. Gak beberapa kali sih, tiap kali lah ya. Tiap kali gue di gym. Liriknya kan beda deh. Iya. Matanya tuh kayak gue makan loh. Gitu kayak. Lo pernah gak ya mau dimakan? Kayaknya gue bukan tipe-tipe. Takut deh sama lo. Gitu. Terus kayak di klub gitu, kayak di tempat-tempat klub gitu, di lounge, ada yang sampai nyamperin kayak are you straight or gay? Katanya gitu, emang benar-benar frontal banget. Gue bilang ya I'm straight. Oh ya, dia bilang sorry dan lain. Oke, masih sopan gitu kan. Ada juga yang langsung kayak apa ya, megang-megang gitu juga ada gitu. Gue juga pernah lagi nongkrong sama dia, ada di ulang tahun teman kita, ingat gak? Ada langsung frontal, ada si cowok minta kenalan sama dia tuh kenalannya beda. Gimana sih kenalan beda tuh? Pengen deket sama lo kan? Iya. Deketnya tuh bukan kayak cowok ke cowok, cewek ke cewek. Nanya dia maksudnya dia suka cewek apa cowok? Iya, kadang kayak gitu. Jadi di tongkrongan kita yang selalu di ini sama radarnya mereka itu ya dia ini. Mereka tuh siapa sih? Kaum yang ini tadi, yang nggak apa-apa juga. Mungkin kan Tapi seenggaknya mereka nanya dulu lah. Nanya. Ya nggak sih? Nggak langsung hap gitu kan. langsung hap. Takut juga gue gitu kan. Terus ada juga kayak first impression orang-orang tuh ke gue bilang bahwa gue gay gitu loh. Gue tuh sampai aneh sekarang. Mungkin kan Karena fashion kali. Iya, gue demen fashion gitu kan. Dan emang boy band atau itu tadi. entertainer Ada stigma itu itu. kan lu keluar tuh nggak boleh kayak lancai-lancai gitu lah ya. Kayak gitu. Jadi mereka nganggepnya gue gay gitu loh. Dan emang sampai sekarang pun masih banyak yang bilang tuh, oh lu straight, gue kira gay gitu man. Gila gue bilang. Tapi lo terganggu nggak dengan image kayak gitu? Dibilang terganggu sih enggak ya. Sebenarnya maksudnya gue kan santai aja kan. Emang gue straight, truly straight. Jadi gue nggak akan terganggu sama sekali gitu kan. Karena dia emang enggak. Jadi kan kayak ya udahlah lucu-lucuan aja gitu. Atau mungkin istri lo keganggu? Istri gue sempet nanya. Kayak mempertanyakan gitu. Sempet nanya loh. Kamu Apa namanya vanilla ya? Vanilla marriage. Kamu tuh gini ya. Nih, kamu hati-hati ya ke bawah arus katanya. Yo elah gue bilang. Pergaulan ya. Tapi itu bisa ke bawah. Itu bisa ke bawah. Iya. Iya, itu bisa ke bawah. Jadi ya tergantung ibadahnya masing-masing ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, tergantung ibadahnya masing-masing. Nah, pengalaman Gitu. selama EXO-9 booming tadi apa Ben? Mungkin lo susah ke mall, mungkin kan orang pada kenal tuh dulu pada EXO-9 susah pakai masker apa Oh iya benar banget. terus dicubit-cubit kali sama cewek-cewek gemes ibu-ibu gitu. Oh, ibu-ibu, Oh iya, iya. pernah sampai diapain? Iya, pengalaman. Dulu gue kalau ke mall itu selalu pakai topi kupluk Oh ya? sama masker. Ya lo udah bener-bener kayak Selalu. opa-opa Iya, Korea. kayak di Korean gitu. Jadi gue selalu ke mall tuh pakai itu masker. Itu pun ada yang notice katanya ke Alwin ya. Kalau gue kan di panggung namanya Alwin gitu kan, Alwin EXO-9. Oh ini ke Alwin ya? Hah? Gue bilang bukan. Terus gue langsung kabur gitu kan. Jadi every time gue keluar rumah atau kemana-mana tuh gue pasti selalu pakai kupluk sama masker. Gitu. So viral itu dulu. Dulu. Kalau sekarang sih enggak lah ya, udah bodo amat. Tapi masih ada aja kan. Berapa kali kayak jalan tuh. Masih kemarin Semalam? juga ada. Iya, semalam Semalam ada. gua sama dia. Orang-orang di mall Senayan. Masih ada notice. beberapa yang notice, Kak, nih aku udah nontonin kamu dari SD. Terus gue bilang kayak nggak capek lu nontonin dari gue dari SD. Gue bilang, lama banget gue.
gitu. Iya lagunya yang ini kan ya Baby Baby Cukup Lo Sudah itu. Oh iya iya bla bla bla. Tapi kalau sekarang kan udah lebih kayak ya udahlah lu kenal gue ya thank you gitu kan. Kalau yang zaman dulu tuh kayak pokoknya gue gak boleh ketahuan. Gue juga gak ngerti kenapa kayak dulu kayak gitu ya. Aneh juga. Kalau di DM-in fans banyak Ben. Banyak. Maksudnya fans-fans cewek yang aneh-aneh gitu. Dulu sih Ngirimin foto-foto mungkin. Enggak. Emang dulu ada. udah zaman Instagram, nggak ada. Dulu zamannya tuh PO Box. Twitter, Oh Twitter, udah. Twitter, Path, sama Facebook. Kalau sekarang tuh kan udah nggak ada ya. Twitter juga udah nggak terlalu gimana kan di kita kan sebenarnya. Gitu. Sekarang Instagram sih nggak ada sih. Untung aja nggak ada yang ngirim-ngirimin. Aman ya. Aman. Yang susah tuh jadi bininya. Iya makanya. Cemburu, maksudnya gitu pasti sulit lah, banyak fans ceweknya. Tergantung gua kan. Kalau lo respon apa enggak? Gue netralin bini gue. Tapi kalau kayak gitu juga nggak Mobil kali dinetralin. Tapi kan gue emang gak macam-macam juga. Gitu. Parkir lo netral. Tapi kan emang kalau boy band itu kan kayak identiknya tuh emang fans ceweknya tuh kan Iya, betul. fanatik banget Iya, kan iya. sama si figurnya ini. Nah itu dengan lo berkeluarga gitu, itu juga ngaruh gak sih dengan jadi popularitasnya menurun Ya, gitu? dia udah punya istri gitu ya misalnya. Iya gitu. Kalau zaman dulu mungkin iya. Jadi kalau zaman dulu tuh kita punya sama deket sama girl band lain pun langsung ini gini. Girl band yang lainnya pun diteror juga gitu. segala Oh, iya? macam. Iya sampai kayak gitu karena yang di Korean juga kayak gitu Iya kan. iya. Kalau sekarang tuh lebih ke mungkin mereka takut kena undang-undang ini ya ITE ya. Jadi kan nggak sampai kayak gitu juga kalau sekarang gitu. Cuman zaman dulu tuh serunya kayak yang tadi gue melanjutin yang pernah diapain aja sih gitu Yeah. segala macam. Gue pernah diikutin mobil gue. Oh ya? Sampai diikutin? Sampai diikutin. Sama fans? Sama fans. Sampai rumah? Jadi di tengah jalan tuh gue berhenti gitu. Gue bilang, udah kalian tuh lu pulang aja gitu loh. Lu tuh bahaya malam-malam kayak gini. Dan lu tuh mengganggu privasi gue. Sampai gue gituin gitu loh maksudnya. Gue takut lah diikutin sampai rumah ya kan. Ntar ditungguin. Iya. Minta nasi bungkus suka gue bingung. Gak siap gue. Nasi bungkus lah. Terus gitu ada ya kalau lagi perform gitu. Kadang-kadang ya kita kan kalau mau ke panggung tuh ada jalan menuju panggung dan jalan Buat menuju- artisnya. Iya. Iya. No itu habis men. Badan gue dicubit-cubit, ada yang boobs gue dicute apa segala macam, habis. Wah gila sih. Zaman dulu tuh, apalagi kalau yang di daerah-daerah, gue sempet di Kerawang tuh dulu. Jadi dia nggak ada. Karawang langganan inbox banget ya dulu ya. Iya, langganan inbox banget kan. Jadi tuh dulu gue nggak ada. Jadi panggungnya itu tuh nggak ada akses dari panggung ke mobil secara. Pokoknya lu harus lewatin penonton dulu. Itu wah habis. Chaos sih. Wah, gue langsung begini-begini. Ibu-ibu men. Gila, gue bilang. Aduh. Oh malah ibu-ibu ya? Ibu-ibu Bukan ya kayak mungkin. adik-adik. Bukan. Ibu-ibu yang kayak gemes kali ya, ibu-ibu. Gemes. Gemes kali ya. Kayak gue udah lama nih nggak ngeliat yang masih muda-muda begini. Jadi rauk lah tetek gue. Gue bilang ya ampun udah kayak nasi padang loh tetek gue itu. Dirauk. Tapi bini lo sekarang tuh dari fans lo atau bukan? Bukan. Oh bukan, gua kira dia. Justru dia taunya setelah gue pacaran. Hah? Iya. Kok bisa? Iya. Kan kalau dia tahu sebelum gue pacaran Nggak mau dia? nggak mau. Malu katanya. Malu katanya. Gak mau gua. Nggak mau, nggak jadi bini nanti. Jadi sekarang udah comeback berempat. Gimana mau ngeluarin lagu lagi apa gimana plannya? Nggak tahu ya. Mungkin ngeluarin lagu mungkin iya. Ada di dalam list juga ngeluarin lagu. Terus mungkin project-project lain juga. Ya kita nggak tahu sih. Sekarang arahnya sih masih agak bingung kemana sih. Gitu. Cuman ya kita tetap maintain fans kita. Kita tetap akan bikin konten di TikTok. Katanya mau bikin podcast juga ya? Iya. Si EXO-9. Iya. Mau bikin podcast. Lu mau jadi personil ke-5. Gue sempat ngobrol sama dia, EXO-9 mau bikin podcast juga. Exxonnya mau bikin Nice. podcast, tapi masih di inilah dirancang dulu lah ya gitu. Selain EXO-9, sekarang project apa Ben? Yang lo jalanin hari-hari? Gue ini dong, Apa tuh? Kopi. coffee shop. Mau kopi nggak? shop. Mau. Minum, Dari minum, tadi minum. gue udah kayak Minum. boleh gak sih diminum? Jadi Oh, ini coba. gimana nih? Gak apa-apa ya. Jadi ini gue franchise Tanah Merah Coffee Tanah Merah. bareng keluarga gue kan. Yang di mana nih? Ini yang di Kembangan, Kembangan. Jakarta Barat. Gitu. Di perkantoran ya?
Apa? Asik. Ini di daerah perkantoran, di area perkantoran gitu. Ini ada yang hitam ya Kak, ada yang kopi susu Kak, terus yang ini karamel. Ada yang coconut juga Kak. Oh ini Gitu. cold brew. Cold brew. Jadi gue Udah berapa tahun, Ben? gue tuh jalan 5 tahun ya, jalan 5 tahun. Oke. Terus jadi gue tuh dulu nggak doyan kopi men. Hah? Iya. Mau perasaan tiap nongkrong lu ngopi mulu. Kan dulu, itu sekarang. Oh iya. Oh. Dulu gue nggak doyan ngopi. Terus kayak sekarang, dulu tuh gue minumnya tuh yang sasetan, tau gak lo? Apa kopi saset? Kopi saset Oh, iya. yang sekali minum tuh 3.000 Sampai gitu. sekarang kayaknya. Kadang-kadang. Iya. Enggak, sampai sekarang 3.000. Oh gitu, iya sampai sekarang 3.000. Terus kayak misalkan, ini lo yang mana? Itu ya? Yang itu kayak kopi susu aren gitu. Yang ini karamel. Terus Aduh, gue noobs banget nih dari tadi produser kita kayak ngomongin suruh gini-gini, gue nggak ngerti ngapain. gini tangan Nih. Oke. tanah merah. Jadi cold brew. Gitu. Kalau gue demen yang hitam. Kalau ini tadi apa? Karamel. Karamel. Karamel ini yang coconut juga best seller juga. Di gedung apa, Ben, namanya? Tokopedia Care Tower. Oh, Tokped. Ciputra Internasional. Yang Care Tower ya, jangan yang aslinya. Aslinya maksudnya yang Tokopedia pusat kan yang di Kuningan. Iya. Nah, banyak yang nyasar ke sana. Akhirnya gue dimarahin, men. Ya makanya nanti alamatnya kita sih. Oke, nanti alamatnya dari Iya. sini. Iya. Tuh, Kembangan tuh Jakarta Barat kan? Jakbar. Jakbar, Jakbar. deket gedung OT, tau nggak? Ke arah Orang polisi. tua ya? Iya. Yang banyak truk kalau kebalik dia. Iya, 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 iya. tahu. Dia ngeluh mulu. Gue Gila balik nih itu. banyak truk. Daerah rumah gue juga di situ soalnya. Iya. Minum ya. Tadi udah ditanya ya berapa lama tadi? 5 Buka- tahun. Udah hampir 5 tahun. Hah, udah 5 tahun? Iya, 5 tahun. Oh, lama juga. Cheers. Cheers. Gue gak ada gelas nih, ada airnya nih. Ayo udah lalu kokop aja sono. Ya udah, bawa kokop nih buat gue nih. Gue kokop juga deh. Karena gelasnya tuh kotor. Enggak. Gitu ya. Enggak. Oh, ini ada nih Enggak. kerikil-kerikil satu ada. Gitu. Jadi tuh gue boleh ini enggak? Icos. Boleh dong. Boleh. Boleh. Boyband mah bebas. Mana Icos gue? Gitu. Jadi dulu tuh awalnya tuh gue gak demen kopi, men. Terus gara-gara usaha kopi. Enggak, jadi awalnya tuh kenapa kayak gue dulu beli kopi sasetan kan, manis banget kan, kayak di warung-warung gitu kan. Terus kayak misalkan, terus gue cobain nih, nah pertama kali kopi serius nggak tuh, specialty coffee yang gue cobain, Kopi beneran. kopi beneran, specialty coffee. Ini si tanah merah emang, pertama kali gue cobain. Gue cobain apa sih mas yang ininya, kopi hitamnya, gue baca-baca tuh peminum kopi tuh demennya sama V60 katanya. Manual brew, gue pesen lah V60. Terus gue bilang pakai es gitu kan. Gue minum, asemnya tuh bener-bener asem. Asam apa pahit? Asem. Asem. Karena kan Bukannya pahit ya? kopi itu ada dua, asik. Nah, ini dia nih menarik. Ini. Kopi itu ada dua, Arabica sama Robusta. Ya. Nah, kalau Arabica itu kan lebih ke asem dia, lebih ke acid. Oh. Kalau Robusta tuh lebih ke pahit. Gitu. Nah, yang ngaruh ke lambung itu sebenarnya Robusta. Sebenarnya gitu. Tapi kan orang-orang stigmanya adalah ini kopi asam nih ntar gue asam lambung. Iya, Nah, makanya gue juga enggak. tadi kayak mikir. Kalau misalkan asam lambung tuh setahu gue, cuman gue kalau salah ya udah maafin ya. Oke. Dia ada disclaimer Bukan duluan. dokter. Setahu gue kan gue boy band. Iya. Setahu gue tuh karena tingkat kafeinnya. Jadi si Robusta itu tingkat Kandungannya. kandungan kafeinnya tuh lebih tinggi dibandingkan Arabica. Yang bikin lu lambung tuh si tingkat kafeinnya gitu loh, bukan si biji Jadi bukan kopinya. rasanya. Bukan. Mau Jadi pahit gue atau asam. di tanah merah ini kan pure Arabica kan. Jadi kalau misalkan gue tuh pernah belajar untuk bikin espresso, itu gue minum kayak 10 shot gitu. Jadi belajar Buset. minum. Dan gue gak kenapa-napa. Sedangkan tuh lambung gue tuh sensitif gitu. Dan gue gak kenapa-napa. Tapi ketika gue minum yang kopi-kopi, maksudnya yang agak lebih ke pahit gitu, lambung gue tuh langsung bereaksi gitu. Kayak tolong gimana nih gitu kan. Tolong gimana nih? Apa sih dia? Tapi by the way, dulu gue juga gak terlalu suka kopi, Ben. Sampai sekarang sih. Cuman gue itu ngopi cuma pas kalau mau olahraga. Itu bagus. Iya, katanya bagus. Dan ternyata emang oke, Rin. Biasanya Iya sebelum sih, tanding gue basket, sebelum misalnya nge-gym, Iya itu bagus. kopi hitam tuh biasanya sekarang.
Jadi kalau nge-gym itu tuh kan ada yang namanya pre-workout. Mm-mm. Nah kalau orang-orang yang nggak mau pakai pre-workout, nah itu bisa dari kopi gitu. Meningkatkan Gairah, bukan. Itu kopi beda lagi. meningkatkan stamina, lebih ke powernya tuh lebih Iya. dapet. Ngaruh menurut gua. Apa Ngaruh. sugesti ya? Nggak tahu sih. Iya. Ngaruh. Dan belakangan ini gue baca riset, lu minum 3 gelas kopi hitam sehari itu bisa mengurangi Ngurangi jumlah ini kopi di pasaran. betul mengurangi stok kopi-kopi shop. Iya. Mengurangi saldo-saldo Anda juga. Anda juga. Sekali ngopi pakai kris thread 50 3 kali sehari 150.000 sebulan udah miskin ya. Iya, mengurangi 150.000 Gaji dari UMR udah. Pas di total ini habis di kopi doang gaji gua. Iya. Nggak mengurangi apa? Mengurangi serangan jantung. Oh ya? Iya, barusan tadi gue baca juga. Iya, katanya gitu. Katanya, tapi gue nggak tahu. Itu tadi kalau kopinya udah ada, kalau beli jantungan lama-lama. Iya, kalau misalkan beli terus Beli jantungan. terus. Apalagi ada kopi yang ya sekarang nggak tahu kok bisa ya ada di mall-mall ada 1 juta, tau nggak sih? Iya. Iya. Itu sih gue nggak tahu ya. Ya emang Itu experience aja sih Nggak tahu kayaknya. sih. emang yang di mana 1 juta? Ada di kota-kota besar. Oh gitu. Ada sampai 1,3. Jadi tuh kayak kopi tuh banyak kan dari beberapa daerah lah ya gitu kan. Local coffee Indonesia juga banyak kebanyakan dari Sumatera gitu. Nah, yang dari luar itu yang dibikin mahal gitu, dari Brazil, dari Kolombia dan lain-lain itu karena kan dia ya balik lagi mesti impor. Terus di roastingnya juga beda dan lain pengolahannya beda. Tapi kalau dari quality-nya? Kualitinya sih sebenarnya harusnya kualitinya tuh kopi Indonesia tuh lebih bagus gitu Setuju harusnya sih. karena kan tanah kita kan lebih subur dibandingkan kopi-kopi yang lain tanah-tanah yang lain ya kan. Tapi nggak tahu kenapa mungkin ya secara branding dan maintaining the beans-nya itu orang-orang luar tuh lebih kayak lebih bagus lah Lebih ya. ke kontrol lah Lebih gitu ke ya. kontrol dan mereka QC-nya. Jadi SDM-nya lebih bagus sana. enggak juga. Lalu menjatuhkan ya. Nah ini kan tanah merah nggak ada beans dari luar. Dia all local beans. Kita nggak pernah pakai dari beans luar gitu. Ada plan buat nambah lagi tanah merahnya? Maksudnya yang franchise lo? Mau invest? Wih, Invest nggak? bos. Invest dong Bos, bos. semuanya. So far satu dulu lah. Satu ya, dulu. aman ya? Oh, kalau podcastnya jalan sih boleh ya bos ya. Weh. Boleh lah. Nanti gue taruh lah tanah merah di sini. Iya, mudah-mudahan nanti setiap episode tanah merah udah nongkrong di sini ya. Harus Iya. ya. Nanti keluar invoice-nya aja ya. Kok keluarin voice? Iya, yang ini kan mumpung gue di sini, jadi nggak keluar invoice. Jadi Gitu. gimana? Balik lagi ke boyband? Atau lo mau nanya apa? Apa yang belum ditanya? Kan lo anaknya suka boyband banget nih, Korea. Iya sih. Apa sih yang sekarang masih apa sih? BTS sih masih. BTS, ya, masih. tapi kan lagi ini juga kan gara-gara semua lagi pada ada Wamil beberapa ya? yang wamil. Wamil, ya. Iya, yang gue heran tuh kayak anak kecil, maksudnya sampai anak gue tuh umur 10 tahun, mereka tuh bisa sampai addict banget sama Stray Kids itu. Iya, Stray Kids. Stray Kids, terus yang benar-benar bisa request mau nonton konsernya. Oke. Padahal baru 10 tahun kan, kayak gitu-gitunya. Bedanya Korean sama Indonesian seperti itu gitu loh. Gue kan pernah mewakili gila. Gue pernah mewakili boyband Indonesia ke Korea. Gue pernah perform di Gangnam, si EXO-nya ini. Oh ya? Pernah perform di Gangnam. Gila, itu berarti waktu Gangnam lagi Style. Waktu pas muda. 2000 berapa tadi? 2014, 15 ya? 2012. Wah gila. Jadi gue pernah opening, openingnya Westlife juga gue pernah yang pas lagi ke Indo. 2012 itu tuh lagi Psy lagi naik-naiknya nggak sih? Oppa Gangnam Style? Iya kayaknya. Iya Gue agak-agak bodoh dengan tahun sebenarnya. Oke. Ya. Jadi gue kira-kira aja nih 2012 lah ya. Iya. Gitu. Iya. Dan gue mewakili boyband Indonesia di Korea, perform di Gangnam waktu itu sama boyband lainnya gitu kan. Nah itu tuh di Korea itu tuh beda banget preparasinya dengan di Indonesia gitu loh. Jadi misalkan kita harus ada yang namanya GR. Gladi resik lah sebelum perform gitu kan, untuk ngetes sound, untuk ngetes panggung area dan dia bilang tuh lu nggak boleh telat, benar-benar nggak boleh telat sedetik pun nggak boleh, lu mesti standby di sana karena kalau nggak di skip dilewatin gitu. Bener-bener apa ya,
tersusun dengan rapi gitu. Kalau di sini kan ya lu telat ya udah, nanti yang jadwal-jadwal yang GR artis sesudahnya tuh dimundurin, jadi molor terus gitu. Nah itu sebenarnya ya di sana sampai seperti itu gitu. Dan fans-fansnya di sana tuh emang respect banget nih artisnya, emang kayak gimana ya, kayak gue di sana udah kayak dewa. Maksudnya disiapin semua gitu. Iya, jadi kayak fansnya tuh benar-benar lo tuh menghargai lah. Benar, berarti fans-fans lo juga dari orang Koreanya gitu atau Iya, orang iya, Indonesia iya. di Korea? Orang Korea. Wow. Korean, like pure Korean, dan gue dipanggil opa, gue langsung, nah namanya siapa nanti? Padahal kan lo lagunya lagu Indonesia kan, Indonesia. bahasa. Jadi gue ada bawain juga beberapa lagu yang English gitu kan. Kayak misalkan lagunya si Backstreet Boys dan lain-lain gitu kan. Tapi gue emang bawain lagu gue sendiri sih, Cukuplah Sudah itu gue bawain. Nah mereka tuh kayak opa gini. Gue nggak ngerti kan bahasanya kan, segala gimbap dan lain-lain dikeluarin. Gue nggak tahu. Gimbap. Udah gitu udah. Nah kalau misalkan lu, ini kalau bisa boleh dibandingin ya, Korean punya entertainment, Korean punya label itu tuh ngurusin boybandnya atau artisnya tuh benar-benar 100%, even 200% gitu loh. Iya. Dari secara marketingnya, dari sosial medianya, di TikTok tuh di mana-mana ada. Nah itu kenapa si anak kecil pun bisa masuk ke sana gitu. Jadi Iya. Organize ya semuanya. di brainwash terus setiap hari gitu. Nih gue tayangin dan belum lagi kan mukanya kan. Iya. Terus kan dia kolaborasi sama kayak restoran di sini. Jadi makin event-eventnya kayak misalnya ini X ini gitu misalnya. Ini jadi makin marketingnya jalan banget sih. Iya, dan karena dia emang udah jadi kayak industri sih ya. industri Jadi dan governmentnya juga support Support banget banget. ya kan. Jadi maksud lo pemerintah kita nggak support? Support juga, cuman tapi caranya berbeda. Oh iya. Next question. Caranya berbeda gitu loh. Jadi kalau di sana tuh lebih dilihat lah. Nih gue yang bikin Korean naik itu adalah K-pop sama K-drama. Sekarang restoran juga ya? Wave. Iya, Restoran juga. Korea gila sekarang. Nah mereka ini kan si Korean industry governmentnya kan menyusup produk-produknya mereka tuh melewat K-drama. Ya. Sering lihat kan K-drama tuh lagi Yeah. makan apa. Terus tiba-tiba buka di Tiba-tiba Indo. buka di Indo. Bener. Kayak gitu. Iya, iya. Kenapa sih dari government kita nggak seperti itu gitu loh. Misalkan nasi Padang di luar gitu loh. Pak, Coba. jawab. Gitu. Kan kita culture-nya juga kuat sebenarnya gitu. Iya. Tolong Pak. Tolong dong. Menteri Pariwisata. Kalau di Korea itu kan boy band atau girl band itu kan suka juga jual merchandise Yes, yang betul, kayak mukanya dia Yeah. gitu. Kalian juga ngelakuin itu nggak? Dulu ya. Oh iya. Nah, kalau sekarang nggak laku. Sekarang udah malu. Udah malu. Jadi Sekarang di Indonesia digital, juga Vin. ada ya? Sekarang belinya digital. Digital apa sih? Instagram for free. Iya, tinggal screen capture. Kalau mau lo print sendiri. Dulu kayak kita tuh ada kayak kipas, ada t-shirt juga, ada kayak misalkan gelas mug gitu, ada lah dulu. Stiker lo sendiri, muka lo gitu-gitu juga ada. Geli ya. Geli banget gak sih? Gue tuh kalau jujur ya maksudnya gue kalau ngeliat gue zaman dulu tuh kayak anjing nih gue bukan sih dulu. Gue juga kalau kenalnya dulu gue gak mau temenan. Iya sama kayak bini gue gak mau pacaran. Kalau gitu sih. Dulu geli sih. Kalau gue ngeliat flashback geli, tapi geli ya udahlah. Gitu. Jadi kayak ya gitu sih bedanya dengan apa sih ini? Apa ini? Nah biasa. Oh gitu. Kode-kode ya. Kode-kode tipis-tipis. Cuma dia doang yang tahu. Oh gitu ya. Artinya apa tuh kalau Pak? Oke kali cukup. Oke, siap. Mudah-mudahan sukses si Tanah Merahnya. Amin. Tanah Merah khususnya yang di sini. Di sini nih. Sini. Terus sukses comebacknya EXO-9 semoga. Ya. Udah Nanti kalau comeback? enggak maksudnya yang comeback ini sukses maksudnya. Kedepannya. Iya, kedepannya. Iya. Jadi kalau ada konser kita diundang nggak? Oh pasti dong. Asik. Pasti dong. Lo dateng nggak pertanyaannya? Gue tuh pernah undang dia. Oh ya? Nah, mampus. Yang di grup basket gue undang. Oh tapi nggak personal, gue nggak Nggak mau. personal. Gue harusnya di japri, di telepon, disiapin. VIP. VIP. Oh. Nanti apa Iya. masuk backstage ya nanti lo ya nanti. Backstage. Biar bisa foto-foto bareng. Biar bisa menjawab tadi kali ya pertanyaan gue. Sebenarnya boy band ini beneran gak sih banyak si
pencinta sesama jenis tadi. Oh, balik lagi ke situ. Mungkin tahu mungkin banget. ya, mungkin ya. Gue nggak Oke, tahu. thank you. Cukup. Thank you, Thank you so so much. Nanti kalau podcastnya jadi undang kita ya. Oh siap dong, pasti. Oke. Pasti. Doain aja ya jadi ya. Amin. Amin. Oke, thank you Ben. Oke, Bye. bye-bye.